Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta beberapa negara transisi pemerintah, seringkali tampak menghambat alih-alih membantu serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peranan pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Pada video kali ini, kita akan mengkaji mengenai keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi tata kelola yang buruk dan negara yang digoroti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini menjadi memudar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perencanaan pembangunan. Bagaimana konsep dan logikanya? Poin yang pertama yaitu mistik perencanaan. Pada dasar awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran untuk menuju pembangunan ekonomi. Hingga di era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketinggalan dari para penjajah, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Tetapi riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu hakikat pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mengarahkan dalam beberapa kasus tertentu. Selain itu, juga untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan variabel-variabel ekonomi di suatu negara seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor-impor, dan lain sebagainya. Sebuah rencana ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat agar dapat mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Rencana komprehensif ini adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama dalam perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian faktor dalam perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Proses perencanaan dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan sebagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Proses perencanaan itu sendiri adalah prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi formal. Kemudian
Poin yang ketiga yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran di negara-negara berkembang. Perekonomian ini didirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Dalam konteks situasi kelembagaan, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan memobilisasi serta menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang, misalnya pembangunan rel kereta api, sekolah, proyek PLTA, dan pembangunan infrastruktur ekonomi lainnya, serta pencipta industri substitusi impor-impor di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan. Di setiap industri, penetapan tarif serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang mengarahkan dalam sebagian kasus, bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintahan pusat. Poin selanjutnya yaitu logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal Pranata Perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan yang dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, dan kurangnya pengetahuan yang melemahkan fungsi dan ekonomi suatu pasar. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Yang pertama yaitu pasar tidak berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Yang kedua, terdapat pasar tetapi tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Kemudian yang terakhir, pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Kemudian argumen yang kedua yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara-negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial, seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal. Kemudian argumen selanjutnya yaitu dampak sikap atau psikologi. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologi penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian argumen terakhir yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan seringkali menjadi syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik itu bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu proses perencanaan. Ada 3 tahap perencanaan.
Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat. Model pertumbuhan agregat ini adalah sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk mengamalkan pertumbuhan output dalam periode 3-5 tahun. Hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dasar Harrod-Nobar. Berdasarkan tingkat pertumbuhan GDP dan rasio, model output nasional yang ditargetkan model Harrod-Nobar ini dapat digunakan untuk merincikan sejumlah atau target atau tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu model multisektor dan proyeksi sektoral. Model multisektor atau biasa disebut dengan model input-output. Model input-output adalah model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian dan penjualan antar industri. Sebagai contoh, faktor pertanian merupakan produsen output tertentu, misalnya gandum, dan juga penggunaan input dari sektor manufaktur, misalnya mesin dan pupuk. Oleh karena itu, dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan yang direncanakan atas permintaan produk suatu industri terhadap output lapangan kerja dan impor dari semua industri lainnya dapat ditelusuri di keseluruhan perekonomian dalam bentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah analisis kuantitatif dari kelayakan profitabilitas relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas. Analisis input-output memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam setiap sektor. Nah, itulah proses tahapan perencanaan. Kemudian kita masuk kepada konsep dasar dan metodologi. Metodologi penelitian proyek bertumpu pada teori dan praktis analisis biaya manfaat sosial yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Analisis biaya manfaat adalah analisis ekonomi di mana biaya pribadi dan biaya sosial aktual secara potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual secara potensial. Apabila manfaat biaya sosial berbeda dengan manfaat biaya pribadi, maka keputusan investasi yang hanya didasarkan pada pertimbangan profitabilitas komersial mungkin akan dipandang sebagai keputusan yang salah dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Meskipun penilaian sosial mungkin sangat berbeda dengan penilaian pribadi, praktis analisis dan manfaat ini didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat disesuaikan untuk kebijakan pemerintah, sehingga perbedaan antara manfaat biaya sosial akan menggambarkan profitabilitas sosial yang disesuaikan seperti halnya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran aktual yang mengukur profitabilitas pribadi dan dari suatu investasi. Kemudian selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Dampak proyek terhadap distribusi pendapatan semakin banyak mendapat perhatian. Apabila peningkatan standar konsumsi kelompok berpendapatan rendah yang diutamakan, maka nilai sosial dari suatu proyek harus dihitung sebagai jumlah tertimbang dari distribusi manfaatnya, di mana tambahan konsumsi bagi masyarakat berpendapatan rendah mendapat bobot yang lebih besar dari fungsi tujuan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu penghitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Biaya manfaat adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat berbagai alasan untuk meyakini bahwa di negara berkembang harga pasar input dan output tidak memberikan cerminan manfaat biaya sosial yang sesungguhnya. Ada 5 alasan yang dikemukakan, yaitu yang pertama, inflasi dan mata uang yang nilainya
yang ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua, tingkat upah biaya modal dan pengangguran. Yang ketiga yaitu tarif kuota subsidi dan substitusi impor. Yang keempat, keterbatasan tabungan. Dan yang terakhir yaitu tingkat diskonto sosial. Selanjutnya, tahapan pemilihan proyek. Setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat, perencanaan tiba dalam posisi memilih serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Dengan demikian, mereka perlu menggunakan sebuah kriteria keputusan untuk diikuti. Biasanya ekonom sangat menganjurkan penggunaan aturan NPV dalam memilih proyek investasi, yaitu proyek yang harus dipilih atau yang ditolak berdasarkan NPV yang positif ataupun negatif. Namun, seperti yang kita ketahui, perhitungan NPV sangat peka terhadap pemilihan tingkat diskonto sosial. Pendekatan alternatifnya adalah dengan menghitung tingkat diskon yang menghasilkan nilai NPV proyek sebesar 0, lalu membagikan tingkat pengembalian internal dengan suatu tingkat diskonto yang ditentukan sebelumnya atau berdasarkan tingkat pengesahan yang lebih rendah dengan sebuah perkiraan baik atas produk marginal modal dalam perekonomian maupun atas tingkat bunga pasar, dan memilih proyek tingkat pengembalian internalnya. Melampaui tingkat diskonto sosial yang telah ditentukan atau tingkat pasar, pendekatan ini telah digunakan secara luas untuk mengevaluasi investasi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu kegagalan pemerintah dan prevensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Kegagalan pemerintah adalah situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Sebagai contohnya yaitu kebijakan publik yang telah meningkatkan tingkat upah di atas upah bayangan tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen seperti peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan, dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasional. Contoh lainnya yaitu sinyal dan intensif ekonomi di banyak negara berkembang dalam melebih-lebihkan penilaian pribadi dari pengembalian investasi pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan tinggi ke titik di mana permintaan individu akan masa pendidikan yang lebih lama jauh melebihi manfaat sosialnya. Kecenderungan jatah kesempatan kerja yang upah tinggi yang langka berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan dan kebijakan sebagian besar negara berkembang untuk mensubsidi biaya pribadi atas pendidikan di tingkat yang lebih tinggi telah menyebabkan situasi di mana pengembalian sosial atas investasi pada ekspansi pendidikan kuantitatif yang lebih jauh tampak kurang layak jika dibandingkan dengan peluang investasi alternatif. Beberapa penjelasan utama terkait dengan kegagalan dalam proses perencanaan itu sendiri dan persoalan spesifik tertentu, yaitu yang pertama, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam perancangannya, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Yang kedua yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Apabila data tersebut lemah dan tidak dapat diandalkan, bahkan tidak tersedia seperti yang seringkali terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh lebih menurun. Yang ketiga yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian yang terbuka, yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal panas spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sulit bagi mereka untuk membuat peramal dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang. Yang keempat yaitu kelemahan kelembagaan.
Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu menentang berbagai tujuan dan strategi dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian yang terakhir itu kurangnya itikat politik. Itikat politik adalah upaya gigih oleh individu dalam otoritas politik untuk meraih sasaran ekonomi tertentu melalui berbagai reformasi kebijakan. Buruknya kinerja perencanaan dan melebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Etikat politik ini memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menerima kerugian dalam jangka pendek. Kemudian kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu perekonomian pasar. Nathan Caswit dan Robert Rothman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua hukum dan ketertiban, yang ketiga yaitu keamanan individu dan properti, yang keempat menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama, yang kelima pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, yang keenam altruisme masyarakat, yang ketujuh mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan, nilai materialistik sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. Yang kesembilan, menunda kepuasan untuk mendapatkan tabungan individu. Yang ke-10, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang ke-11, kejujuran dan pemerintahan. Yang ke-12, bentuk-bentuk persaingan yang efisien yang berkaitan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13, kebebasan informasi. Dan yang terakhir, aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Kemudian materi yang terakhir yaitu peranan pembangunan LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Lembaga LSM adalah organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Ada 7 keunggulan komparatif yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional maupun nasional. Yang mana yang pertama yaitu inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lainnya. Contohnya, LSM bekerja sama langsung dengan orang miskin agar dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif agar dapat menjangkau orang miskin yang ditunjang oleh kerja yang erat. Yang kedua yaitu fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian teknis khusus. LSM nasional maupun internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah ataupun perusahaan. Selanjutnya yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Contohnya, dapat meliputi fasilitas kesehatan publik lokal, pendidikan non-formal, penyediaan fasilitas telekomunikasi dan komputer khusus di desa, kodifikasi dan integrasi praktik hukum dan pemerintahan tradisional, penciptaan pasar lokal, serta pemetaan komoditas. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan, implementasi, dan manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federasi OBK lokal. Dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang publik milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. Selanjutnya yang keenam yaitu kepercayaan dan kredibilitas.
Dalam praktiknya, LSM ini mempunyai keunggulan lain dibandingkan dengan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama kepada mereka yang berada dalam kemiskinan yang ekstrim. Kemudian yang terakhir itu representasi dan advokasi. LSM ini dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mohon diketik pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.